program yang dibuat oleh Cak Narto. Kita perlu pembenahan. Tidak mau pengacara negara. Ini saya melihat Pak Yusri juga punya buku juga. Salah satunya ini. Ada berapa buku Pak Yusri yang telah dikeluarkan oleh Pak Yusri, yang telah diterbitkan? Dan kenapa Pak Yusri sudah begitu mengenal kota Surabaya ini sampai menerbitkan buku? Padahal lahirnya bukan di Surabaya. Barangkali sekilas bisa disampaikan Pak Yusri. Oh iya. Iya. Ini salah satu buku saya. Iya. Buku saya yang pertama dulu mengenai perburuhan di Indonesia, Surabaya. Ya. Mungkin sejarah lahirnya kota Surabaya. Ya. Setelah itu pernah juga menulis Cak Narto peduli wong cilik. Ya. Cak Narto para komandan para wali kota. Ya. Kemudian Cak Maspur dokter wali kota God. Nah, Ya. itu saya pernah menulis juga tentang itu. Dan juga Cak Muhaji Wijaya waktu saya menulis proyek yang ditulis adalah proyek W.R. Supratman. Jadi hampir semua wali kota itu saya tulis buku-buku yang sifatnya ini. Tapi ini yang khusus buku yang ini agak spesial. Ini saya kumpul dari berbagai pengalaman dan sejarah yang cukup ada pendalaman dan juga terjemahan-terjemahan dari bahasa Belanda. Jadi saya menyebut riwayat Surabaya. Surabaya, ya. Di sini saya mencoba bercerita tentang Surabaya dari tidak ada menjadi ada. Oh, gitu. Orang kalau bercerita sejarah biasanya mulai ada. Surabaya ini saya tulis dari Surabaya ini memang tidak ada. Oh, gitu. Dulu Muara Kalimas, Muara Bengawan Solo, sebagian itu di timur dan Muara Kaliberantas itu di bagian sebelah barat sini. Itu berbeda. Jadi Bengawan Solo itu berbatasan Gresik Surabaya. Akhirnya ke Teluk Lamong, dan yang dari barat, dari selatan, itu Kaliberantas bermuara di Mojokerto, sama di Sidoarjo dan Surabaya. Yang ke arah ke Sidoarjo bernama Kali Porong, yang arah ke Surabaya bernama Kali Surabaya, dan terus menjadi anak-anak sungai. Dan ingat, saya menulis di sini sejarahnya itu bahwa dulu Muara Kaliberantas itu pernah di Mojokerto. Dan terus ini saya mulai dari bahwa Kali Surabaya sebagai lanjutan dari Kaliberantas itu bermuara di Gunung Sari. Nah, dari sini banyak sekali tercatat sejarah Surabaya bahwa Gunung Sari itu adalah muara yang membuat pulau-pulau kecil yang namanya pulau-pulau di Surabaya habis dari letusan dari Gunung Kelut. Gunung Kelut ini rata-rata meletus setiap 5 sampai 10 tahun, 5 sampai 15 tahun. Itu pasti Gunung Kelut meletus. Dan setiap Gunung Kelut meletus itu menghasilkan tidak kurang dari 2 juta meter kubik yang dihanyutkan melalui Kaliberantas ini. Inilah yang menjadi tanah oloran atau atol, tanah oloran yang masuk ke Selat Madura, mulai dari Gunung Sari terus menerus mendangkalkan Selat Madura di arah Surabaya ini disebut Muara Kalimas, di arah Sidoarjo adalah Kali Porong. Nah, sehingga Sidoarjo disebut delta karena dia dikepung oleh antara Kali Surabaya dengan Kali Porong. Dia merupakan delta sendiri. Surabaya itu juga sebenarnya delta dari Bengawan Solo, Kali Lamong kita dikepung oleh muara dari Kaliberantas. Nah, ini sebenarnya Surabaya juga dikepung sungai besar. Oh, gitu ya. Ya, tentunya dengan menerbitkan buku ini ngambil dari berbagai sumber ya pastinya. Sumbernya dan pasti setelah terbit disampaikan para pejabat wali kota atau bagaimana ya. Nah, selama ini apakah ada yang kurang sepaham dengan yang isinya di dalam buku ini? Mungkin para pejabatnya atau bagaimana? Hampir 100% pejabat-pejabat, pegawai bahkan itu berterima kasih kepada saya karena di sini membongkar riwayat Surabaya, tidak hanya riwayat Surabaya dari tanah asalnya, juga pemerintahan. Saya membuat dan juga pendatang yang datang ke Surabaya ini. Penduduk Surabaya ini semuanya pendatang. Gitu. Kalau ada yang mengatakan dia asli Surabaya, berarti dia berasal dari air. Tanah lumpur-lumpur itu.
Karena asal Surabaya tanah lumpur, yaitu pulau-pulau. Makanya ya sekarang ada Pulau Wonokromo, ada Pulau Domas. Pulau Domas itu kebun binatang sekarang ini. Pulau Wonokromo yang sebelah kiri. Sekarang namanya Pulau Wonokromo, namanya Pulau Wonokromo. Pulau Wonokromo. Ya, yang di kebun binatang namanya Pulau Domas. Domas itu sekarang dulu sempat dijadikan pulau kecil yang tempat tahanan orang-orang nakal dulu itu. Ya, begitu tahu sekali ya. Kemudian Surabaya itu tidak pulaunya yang disebut. Justru disebut adalah kalinya. Kali-kali di Surabaya ini lebih dari 50 nama kali. Wah. Coba lihat. Yang besar namanya Kalimas. Ada Kali Yasin, Kali Anak, Kali Mil, Kali Limor, Kali Banget. Banyak. Dari asal kali itu dari kali. Iya. Daerah-daerah kali-kali yang banyak ini berarti melewati pulau-pulau kecil. Masuk. Bahkan Kali Rungkut juga ada kan? Kali Rungkut. Iya. Dan di tengah-tengah itu disebut bukan pulau. Iya. Tapi ada misalnya tambak pertambakan, tambak sari, tambak ini, tambak laban, tambak. Itu berarti daerah dulu ini Surabaya ini pinggir laut, daerah laut. Itu ada lagi disebut karang ini. Berarti kan banyak karang dulu di Surabaya. Atas dasar itulah mungkin semuanya pendatang berarti kan. Jadi Surabaya ini ada sejarahnya di sini. Termasuk pendatang yang paling banyak itu zamannya Sunan Ampel. Membawa 8.000 keluarga. Zaman Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel berarti dia membawa rombongan dari Majapahit. Karena Sunan Ampel itu sempat bermukim sebagai keluarga kerajaan Majapahit. Ada di sini. Nah, Pak Yusri, kalau di organisasi kewartawanan bergabung di mana Pak Yusri? Dan sebagai apa gitu loh? Mulai dari awal mungkin. Ini juga kalau di wartawan saya memang pertama kali saya bergabung di wartawan itu waktu di zamannya Radar Kota. Calon anggota dulu. Kemudian setelah itu masuk di PWI menjadi pengurus. Karena saya waktu pertama kali jadi pengurus itu waktu masih jadi wartawan jurnal Ekuin, saya dijadikan seksi Ekuin pertama kali. Ada seksi Ekuin, kemudian berlanjut periode berikutnya zamannya Pak Ahmad Sarifuddin dulu, kemudian Pak Aziz, kemudian Pak Agil Haji Ali. Agil Haji Ali ini saya sudah dijadikan wakil sekretaris. Sekretarisnya Pak Adiaman. Kemudian zamannya Pak Dahlan Iskan, saya jadi wakil ketua. Kemudian zamannya Pak Ansori Taib, saya sudah Dewan Kehormatan. Begitu seterusnya. Dan sekarang ini di Dewan Pakar, mungkin sudah tidak ada jabatan lagi. Ini hebat betul. Berarti PBI begitu mengenal betul ya Pak Yusri ya kan ya. Saya bergabung dengan sejak 76. Mungkin yang terakhir mungkin di saat Covid ini apa yang mau disampaikan kepada rekan-rekan jurnalis lah umumnya ya kan? Ya, kepada kawan-kawan jurnalis saya ingin supaya lebih banyak membaca dan membaca. Oh, gitu. Justru dengan membaca dan membaca dia akan bisa menulis dan kemudian juga harus rapi menyimpan hasil tulisannya. Saya ini pengalaman dulu tulisan saya kumpulkan dengan clipping, tapi kemudian pernah kena kecelakaan di Panganrayap di dalam satu lemari. Akhirnya saya menyimpan tulisan-tulisan saya ini dalam blog. Blog yang disimpan di dunia maya sana. Dengan blog ini, saya sekarang ini tinggal ngutip tulisan-tulisan saya. Mau keluar saya jadikan. Tulisan-tulisan saya di blog inilah yang banyak saya jadikan buku. Saya menyimpannya di dunia maya itu. Nah, ini salah satu blog saya ini misalnya Raja Agam. WordPress.com misalnya. Dan ada 5 blog yang saya pelihara untuk menyimpan naskah-naskah itu. Mungkin itu Pak Yusri ini cukup panjang nih. Jadi mungkin tidak cukup untuk sehari kalau berbicara ngomong sama Pak Yusri nih. Ini sudah senior banget di Surabaya. Ini begitulah ngobrol pintar saya bersama Pak Yusri Raja Agam. Mungkin bisa menginspirasi bagi kita semua dan penerus-penerus para jurnalis yang bisa dijadikan sosok untuk dijadikan panutan kepada para jurnalis. Mungkin itu ngobrol saya dengan Pak Yusri, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat bersama Cak Effendi Berita5.com. Semangat.